Hey guys, balik lagi dengan Koko. Seminggu lebih sudah kami pakai Narzo 30A ini dan sudah coba nih beberapa game di handphone Narzo 30A. Gimana sih performa Narzo 30A ini yang bawa slogan baru yaitu Power Up the Game? Oke, kita mulai videonya. Sebelum ke review, jadi Realme Narzo 30A ini dibekali prosesor MediaTek Helio G85 octa-core 2 GHz berfabrikasi 12 nanometer dengan GPU Mali G52. Terus untuk unit yang saya pakai ini punya RAM 4 GB dan ROM 64 GB. Dan sebagai penopang itu semua ada baterai berkapasitas 6000 mAh. Nah, pertama seperti biasa kita mulai dari tesnya dulu. Kita coba dari Antutu. Di Antutu Benchmark 8, Narzo 30A ini bisa dapat skor 204 ribuan dengan skor CPU 73 ribuan dan skor GPU 43 ribuan. Lanjut di Geekbench 5, angka single core Narzo 30A di 351 dan multicore di 1264. Sedangkan di 3D Mark Wildlife, overall skornya di 697 dan average FPS di 4,20. Terus untuk di GPU, saya menggunakan GPU Mark Benchmark, skornya di 912.000. Lalu di GFX Bench 1080p Tessellation off-screen bisa dapat di 26 fps. Lanjut lagi di pengetesan memori menggunakan disk speed, untuk read-nya di 175 MB per second, sedangkan untuk write-nya di 93 MB per second. Setelah pengetesan dengan bermacam-macam benchmark, sekarang kita lanjutin ke hasil gaming testnya. Pertama, main game yang enteng-enteng dulu. Di sini sudah ada Arena of Valor. Di game ini dengan settingan bawaannya, saya nggak pernah mengalami kendala. Smooth banget main game LV di Narzo 30A ini. Bisa dapat 30 fps selama saya bermain. Dalam 30 menit bermain pun baterainya cuma berkurang 3% saja, dengan suhu juga masih normal di 39 derajat Celcius. Lanjut di game kedua ada game Free Fire. Di sini saya bisa dapat settingan mentok rata kanan semua dan bisa 60 fps. Pas gameplaynya sih memang kerasa banget smooth, nggak ada patah-patahnya. Di Narzo 30A ini masih stabil fps-nya di 55 fps. Cuman di bagian touchscreen-nya aja kalau buat main game ini kerasa ada delay-nya, tapi itu tipis banget. Dalam 30 menit saya bermain, baterainya berkurang 6% dengan suhu naik ke 39 derajat. Game ketiga naik ke game yang berat nih, ada PUBG Mobile. Untuk settingan rata kanan, kamu bisa dapat SD frame rate high atau kalau mau main lebih smooth, bisa di smooth frame rate ultra. Minusnya handphone di kelas di bawah 2 jutaan, yaitu gyro yang cuman virtual. Jadi selama main game PUBG tentu gyronya ada delay-nya. Namun ketika dipakai main game, sebenarnya grafiknya smooth, jarang banget ada frame drop, atau bisa dikatakan nyaris nggak ada lah. FPS-nya stabil juga di sekitar 38 fps dan dalam 30 menit saya bermain, baterainya berkurang 7% dengan kenaikan suhu di 40 derajat. Jadi masih nyaman dan playable ya buat main game PUBG Mobile ini. Game keempat lebih berat lagi nih, yaitu Genshin Impact. Kali ini Narzo 30A settingan default grafiknya di terendah. Di settingan ini sih beberapa animasi masih bisa muncul, dan pas saya set di 60 fps juga masih oke. FPS-nya masih bertahan di angka 30-35 fps dengan terkadang terjadi frame drop. Cuman masih playable banget. Oh ya, kalau buat main game gini speakernya masih aman, nggak ketutup secara penuh. Dalam 30 menit saya bermain, baterainya berkurang 8% dengan suhu naik ke 42 derajat Celcius. Nah, tes benchmark sudah, gaming test juga sudah. Terus gimana baterainya? Baterai berkapasitas 6000 mAh ini jika kita lihat dari hasil gaming test saja udah terlihat ya kalau irit. Cuman nggak mungkin kan seharian kita buat untuk main game aja. Jadi kalau Narzo 30A ini dipakai buat nonton YouTube selama 60 menit dengan brightness dan volume 50%, baterainya tuh cuman berkurang 6% aja. Saya juga sempat untuk tes menggunakan PC Mark Battery Life dan si Narzo 30A ini dari 100 ke 20% bertahan 16 jam 5 menit. Mantep banget ya. Nah, sudah ngomongin performanya, sekarang ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu desain nih. Karena toh jika performa oke tapi nggak nyaman, desainnya kan jadi sama aja. Kali ini Narzo 30A ini membawa desain casing belakang yang baru di mana garis-garis diagonal yang dipadukan dengan finishing glossy untuk bagian atas. Desain diagonal strip ini nampak baru dan fresh di Narzo 30A ini. Secara handheld ini sebenarnya sama kayak Realme seri Narzo lainnya.
Walaupun baterai 6000 mAh, tapi juga nggak berat, jadi masih nyaman di genggaman tangan saya. Sedangkan untuk kualitas layar, menurut saya di handphone sejutaan masih terbilang cukup. Layar HD Plus dengan panel IPS dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Warnanya memang nggak ngejreng banget, tapi buat main game atau nonton YouTube pun masih oke. Terus juga ada Night Mode dan Eye Protection, jadinya nggak bikin mata capek. Lanjut ke bagian kamera, sebenarnya ini bukan bagian yang diunggulkan oleh Realme di Narzo 30e ini. Ya karena si Narzo 30e ini cuma dibekali setup 13 megapiksel AI dual kamera buat kamera belakang dan 8 megapiksel AI front kamera untuk kamera depan. Untuk handphone kelas entry level, Narzo 30e juga dibekali Chroma Boost untuk menghasilkan foto yang lebih ngejreng. Hasilnya, nah untuk hasil autonya sebenarnya sih nggak begitu spesial, cuman di handphone sejutaan masih cukup banget. Apalagi jika mengaktifkan mode Chroma Boost, jadi hasilnya lebih oke buat diposting di sosial mediamu. Sedangkan untuk mode portrait, hasil fotonya cukup rapi dan separasi blurnya saya acungi jempol untuk mode ini. Karena ini handphone sejutaan loh. Kesimpulannya untuk handphone sejutaan, Realme Narzo 30e ini memang cocok buat kamu yang lagi nyari handphone dengan budget tipis tapi pengen yang bisa buat gaming HD. Mungkin bisa juga buat beliin anak, adik, hingga keponakanmu yang doyan main game tuh. Apalagi baterainya sih ini awet banget. Puas dah tuh buat main game atau malah cuman sekedar kamu pakai buat daily use. Kurangnya kalau menurut saya cuma di bagian kamera aja. Tapi ya mau gimana lagi, handphone sejutaan masa minta lebih. Nah tinggal harganya aja nih, bakal berapa ketika rilis. Harusnya sih ketika video ini tayang sudah ada ya harganya. Dan gimana kalau menurut pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komen. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk beli Narzo 30e ini, link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. So cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.